Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wastiawan dari Prodi Hukum Keluarga semester 2 kelas D. Ingin memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Politik Hukum Islam. Langsung saja, yaitu UASnya tugasnya itu tentang membahas pemikiran para tokoh-tokoh dalam bidang politik hukum Islam. Yang pertama itu ada dari Hasbi Asidiki. Menurut Hasbi Asidiki, hukum adalah bidang studi yang memberikan pemahaman hubungan antara hukum dan politik. Hasbi Asidiki juga mengatakan bahwa kebijakan hukum memiliki dua dimensi, yaitu dimensi normatif dan juga dimensi empiris. Dimensi normatif itu melibatkan studi tentang sifat, fungsi, dan tujuan hukum akan sistem politik suatu negara. Sedangkan dimensi empiris itu meliputi kajian tentang bagaimana peraturan perundang-undangan diterapkan dalam praktik politik dan bagaimana politik mempengaruhi perumusan pelaksanaan dan penegakan peraturan perundang-undangan tersebut. Yang kedua itu dari Yusuf Al-Qaradawi. Yusuf Al-Qaradawi dalam pemikirannya dalam bidang politik itu berpandangan bahwa hukum Islam harus diterapkan secara menyeluruh dalam kehidupan masyarakat, termasuk tadi dalam bidang politik. Menurutnya hukum Islam harus menjadi sumber utama dalam pembentukan undang-undang dan regulasi yang mengatur kehidupan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya kemandirian hukum Islam dan otonomi dalam mengambil keputusan politik yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang ketiga itu ada dari Hazairin. Hazairin ini pemikiran dalam politik hukumnya itu berpengaruh signifikan terhadap dalam bidang hukum pidana Islam dalam mengembangkan hukum Islam sebagai sumber material hukum nasional di Indonesia. Pemikirannya itu telah mempengaruhi berbagai gagasan peraturan hukum seperti adanya kompilasi hukum Islam dan undang-undang otonomi daerah Nangro Aceh Darussalam. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi pemikiran Hazairin terhadap hukum pidana Islam di Indonesia mampu berkembang sebagai salah satu sumber hukum nasional untuk mengatur masyarakat di Indonesia, meskipun membutuhkan tempo waktu yang tidak cukup lama. Kemudian ada dari Muhammad Abduh. Muhammad Abduh ini pemikiran terhadap politiknya itu mengembangkan pandangan bahwa Islam harus diterapkan secara menyeluruh dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang politik hukum. Muhammad Abduh juga menekankan pentingnya kemandirian dan otonomi dalam mengambil keputusan politik yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta pentingnya memperbarui pemahaman terhadap hukum Islam agar dapat relevan dengan perkembangan zaman. Dan juga Muhammad Abduh menolak penggunaan kekerasan dan dalam politik dan mendukung demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kemudian selanjutnya ada dari Al-Yafi dan Sahal Mahfud. Al-Yafi dan Sahal Mahfud ini adalah dua cendekiawan Muslim Indonesia yang memang memiliki pemikiran dalam bidang politik hukum Islam. Keduanya berpendapat bahwa hukum Islam dalam masyarakat dapat menciptakan keadilan sosial, kebebasan beragama, kesejahteraan umat manusia. Mereka juga menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai Islam dalam sistem politik dan hukum untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.
Namun keduanya juga memiliki perbedaan dalam cara memahami dan menerapkan hukum Islam dalam masyarakat. Al-Yafi itu lebih menekankan pentingnya pemahaman terhadap sumber hukum Islam dan prinsip hukum Islam. Sedangkan Sahal Mahfud itu lebih menekankan pentingnya penerapan hukum Islam dalam konteks kekinian dan relevansi dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian selanjutnya dari Ibrahim Hussein, pandangan dari Ibrahim Hussein terkait politik hukum itu, negara yang berdasarkan Islam itu harus didasari pada prinsip-prinsip hukum Islam. Ibrahim Hussein percaya bahwa negara Islam harus menerapkan aturan-aturan Allah dalam Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama hukum dan pedoman bagi pemerintah. Ini mencakup semua aspek kehidupan seperti kejahatan, keluarga, keuangan, dan masyarakat. Pemikiran politik dan hukum Islam Ibrahim Hussein juga melaksanakan perlunya kesetaraan dan keadilan dalam sistem politik. Ia percaya bahwa negara-negara Islam harus menganut nilai-nilai demokrasi dan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik. Namun sistem politik seperti itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Kemudian ada dari Munawir Sazali, pokok pemikirannya itu dalam bidang politik. Implikasi politik Munawir Sazali dalam hubungan Islam dan negara itu dapat dilihat sebagai upaya serius menempatkan Islam terhadap Pancasila agar pemerintah dapat mendukung negara sebagai alat penegakan hukum dan negara. Islam menurut tafsirnya secara alamiah dialami di Indonesia dalam pengenalan dan kontekstual. Dengan kata ini dalam refleksi politik Munawir Sazali tentang hubungan antara Islam dan negara. Terdapat hubungan yang bertentangan dan antara agama dan negara. Munawir kemudian mengajak seluruh umat Islam khususnya di Indonesia untuk mengamalkan dan menerapkan ajaran Islam metode Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.